Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya saja, saudaraku-saudaraku di manapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Tabib Muhammad Ridho dan rekan saya Ki Alam Mulia dari Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersilaturahmi ya, ke isi pusat. Nah, pada malam hari ini saya ingin ngobrol wawancara ya tentang isi ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Ketua isi. Ini Pak Ketua, maaf mau izin mau tanya itu apa sih itu isi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Paku Bumi. Saya Ketua Umum ISI Pusat. Jadi untuk kali ini saudara-saudara saya menanyakan tentang perihal wawancara tentang masalah ISI. Yang pertama adalah apa sih itu ISI? ISI itu singkatan dengan Ikatan Spiritual Indonesia. Jadi sebuah yayasan, sebuah wadah untuk para spiritualis ataupun terapis ataupun para penyehat tradisional dan lain-lain. Jadi dalam suatu wadah dan menaungi melegalitasi para terapis dan spiritual. Itu semacam itu. Jadi suatu wadah yang merekrut para spiritualis, paranormal dan penyehat tradisional, antaranya tabib dengan dan lain-lain, itu adalah ISI. Itu semacam itu. Ya, jadi itu isi ya, Ikatan Spiritual Indonesia. Lanjutnya pertanyaan kedua ini yang banyak sekali ditanyakan ya oleh masyarakat, oleh bagaimana cara ya bila kita ingin bergabung di ISI. Caranya gitu ya. Ya, caranya bergabung atau mendaftar menjadi anggota ISI. Cara bergabung untuk menjadi anggota ISI ataupun mendapatkan legalitas anggota ISI, salah satu syaratnya adalah foto identitas. Jadi KTP, foto identitas, KTP, dan alamat yang lengkap ya, alamatnya lengkap. Kadang kan foto identitas orangnya alamatnya enggak di situ. Nah, selanjutnya adalah foto setengah badan dengan background merah. Dan untuk yang ketiga, jangan lupa syaratnya adalah bukti keahlian. Jadi umpamanya si anggota tersebut, calon anggota tersebut adalah seorang terapis, maka harus ada foto bukti lagi menangani pasien tentang keahliannya itu terapis. Tapi umpamanya seorang spiritualis ataupun paranormal, ya maka otomatis lagi foto bukti bahwa orang tersebut lagi nanganin pasien. Itu semacam itu. Untuk formalitas bahwa benar-benar bahwa si calon anggota tersebut memang mempunyai keahlian tersebut. Itu semacam itu. Dan nanti semua data-data yang dibutuhkan tadi itu dikirimkan ke sekretariat admin Ikatan Spiritual Indonesia. Dan biasanya itu untuk dokumen jadinya itu paling lambat itu 10 hari. 10 hari. Itu demikian Proses pendaftarannya ya. Proses pendaftarannya. Oke. Terus selanjutnya yaitu pertanyaannya, apakah isi hanya untuk golongan agama, khususnya agama tertentu? Contoh, isi itu hanya menaungi untuk orang yang beragama Islam saja atau untuk semua agama atau golongan? Ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali karena memang banyak ditanyakan juga kadang. Untuk Yayasan Ikatan Spiritual Indonesia ataupun ISI ini itu tidak terpaku oleh satu golongan.
Jadi merangkul beragam golongan, entah dari aliran manapun, entah dari suku manapun, entah dari agama apapun. Karena di sini isi itu merangkul semua pengobat tradisional, ataupun di situ ada yang namanya spiritual, paranormal, dan lain-lain. Jadi ketika umpamanya salah satu anggota beragama Hindu, Buddha, lantas ataupun Protestan ataupun Islam, itu diterima dengan baik oleh isi, karena di sini bukan sebuah wadah yang mengotak-ngotakkan. Itu semacam itu. Jadi monggo ya, selanjutnya itu jawabannya. Nggih, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah isi atau Ikatan Spiritual Indonesia itu sudah berbadan hukum resmi? Seperti itu. Pertanyaannya, apakah Ikatan Spiritual Indonesia itu sudah berbadan hukum? Ya. Tentu saja Yayasan Ikatan Spiritual Indonesia itu mengantongi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM secara legalitas dan resmi. Jadi bukan sebuah perkumpulan ataupun sebuah wadah yang memang abal-abal ataupun memang tidak mempunyai izin negara, tetapi isi tersebut itu mengantongi izin Kementerian Hukum dan HAM dengan akte notaris yang memang secara resmi, itu semacam itu. Jadi jangan pernah ragu ketika memang mau bergabung ke isi, apakah hanya sebuah perkumpulan biasa ataupun apa. Isi ini mempunyai legalitas resmi, dan bisa untuk menaungi beberapa sistem. Maksudnya dalam sistem ini bukan satu item hanya umpamanya paranormal ataupun spiritual, tetapi ada umpamanya pelaku pengobat tradisional, lantas tabib ataupun apa, itu bisa bergabung dengan isi, itu semacam itu. Jadi otomatis isi itu resmi berbadan hukum. Itu demikian. Oh, nggih, terima kasih. Jadi isi atau Ikatan Spiritual Indonesia sudah resmi berbadan hukum. Nah, untuk poin berikutnya, apakah di isi atau Ikatan Spiritual Indonesia bisa memberi bantuan hukum kepada semua atau seluruh anggota isi tersebut? Jadi masalah bantuan hukum ya. Kebetulan untuk pertanyaan itu, kebetulan isi tersebut itu dilengkapi dengan perlengkapan yang lain. Tentunya karena memang isi tersebut memang berbadan hukum, di isi juga ada sebuah perlengkapan, yaitu lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum isi, yang di situ ada advokat isi. Jadi barangkali memang ada salah satu anggota ataupun familinya yang memang ada bersentuhan dengan hukum, lantas memang butuh bantuan hukum, butuh pendampingan hukum, maka silakan bisa menghubungi sekretariat isi untuk mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan hukum. Maka nanti akan dimandatkan dari struktural LBH tersebut untuk membantu anggota. Itu semacam itu. Jadi kita kita sudah melengkapi semuanya untuk segala hal tentang masalah hukumnya. Itu semacam itu. Monggo selanjutnya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jadi di Ikatan Spiritual Indonesia sudah terbentuk LBH-nya. Nah, ini kalau untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari spiritual atau terapis tersendiri yang berkewarganegaraan di luar negeri itu ingin bergabung? Itu bisa, Ketua. Oh iya. Jadi pertanyaannya,
apakah ketika ada seorang terapis ataupun spiritual yang ada di luar negeri itu bisa bergabung dengan ISI? Jawabannya memang apa ya? Tentu saja itu bisa sekali. Karena diatur dalam apa namanya akte notaris yang diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu diperbolehkan ISI tersebut untuk membuka cabang di luar negeri. Jadi otomatis ketika memang ada calon anggota dari luar negeri yang memang ingin masuk ataupun apa, tentu saja bisa sekali. Itu semacam itu. Jadi jangan ragu-ragu ketika memang ada entah itu dari Malaysia ataupun Thailand ataupun mancanegara dan lain-lain, itu bisa bergabung dengan ISI. Dan di situ nanti bisa juga untuk apa namanya dibikin entah itu DPC, DPW ataupun dan lain-lain, itu nanti bisa. Itu jawabannya bisa. Itu semacam. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini ada lanjutan poin ketujuh yang akan kami tanyakan. Jadi seperti ini. Apakah legalitas ISI hanya untuk spiritual saja? Jadi misalkan pecinta spiritual tapi bukan seorang spiritual, mencintai, suka, itu bisa bergabung atau mendaftar di ISI tersebut atau tidak, bagaimana Ketua? Di pecinta ya. Jadi bukan pelakunya, tapi hanya pecinta. Mohon maaf, kita ngerokok dulu. Mau Bib, sambil ngerokok. Iya. Malam ini kita biar fokus santai. Jadi pertanyaannya, apakah ISI tersebut itu bisa untuk pecinta tapi bukan pelaku? Pelaku entah itu pelaku pengobat tradisional ataupun apa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin-poin yang tadi, bahwa persyaratan ISI itu adalah bukti keahlian. Jadi otomatis untuk dalam hal ini ketika memang beliau tersebut yang mau mendaftarkan tetapi tidak terjun dalam bidang tersebut, maka otomatis tidak bisa. Jadi hanya ISI tersebut diselenggarakan ataupun diadakan untuk para pelakunya. Jadi umpamanya adalah yang memang bergerak dalam spiritual, yang bergerak dalam terapis dan lain-lain. Dan dalam ISI tersebut juga barangkali memang ada salah satu umpamanya padepokan ataupun perguruan yang memang membutuhkan naungan badan hukum. Itu ISI juga bisa menaungi untuk para guru-guru besar yang membuat padepokan untuk menaungi. Karena kenapa bisa? Karena di dalam aturan-aturan pasal yang ada di legalitas resmi akte notaris tersebut itu tercantum di situ bahwa ISI diperbolehkan untuk memberikan naungan ataupun membuat padepokan-padepokan, perguruan ataupun majelis ataupun kita nanti umpamanya sudah besar kita membuat bergerak dalam dunia pendidikan, ya kan? Dalam kategori pendidikan ini itu melebar. Kita bisa bergerak dalam pendidikan entah itu keterampilan. Contoh umpamanya pendidikan dalam keterampilan ini pencaksilat ataupun apa, itu boleh. Kenapa boleh? Karena memang di dalam aturan undang-undang yang dilegalitaskan itu memang ada di situ. Jadi pesantren juga boleh. Ketika ada majelis jamiah itu ya untuk umpamanya dilegalkan dengan naungan ISI, maka itu juga bisa. Itu semacam itu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Ketua Ki Paku Bumi. Sebelum kami tutup wawancara pada malam hari ini, mohon arahan atau pengertian-pengertian dari Ketua untuk semua anggota atau calon anggota. Dipersilakan Pak Ketua. Pertanyaan ini Pak Ketua. Iya. Oh ya, monggo. Kameramen.
Oh iya, ya silakan, monggo. Suaranya aja lah. Iya. Kan kayak misalkan isi kan membuka untuk hukum ya. Keuntungan untuk kita masuk ke ini, hukum itu keuntungannya apa untuknya, Ki? Keuntungan orang misalkan ada lembaga gabung ke isi untuk bantuan hukumnya, keuntungannya mereka itu apa, Ki? Bantuan. Iya, maksudnya keuntungannya. Jadi kan kalau misalkan kita masuk nih, misalkan hukum, berarti keuntungan kita ini apa yang diinikannya? Keuntungan yang mereka Jadi dapat. yang dipertanyakan ini masuk dalam bantuan hukum LBH ISI Iya, atau masuk dalam keanggotaan ISI? LBH-nya. LBH. Iya. Ah, Jadi kan lembaga biasanya kan masuk, iya. gitu Pak Ketua. Jadi kan mereka kan bertanya, mereka kan nggak tahu nih biasanya hukum. Saya sudah legal nih kok, saya sudah masuk ke dinas apa kan biasanya hukumnya mereka belum tahu nih. Nah, keuntungannya mereka dalam hukum ini apa gitu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas kameramen yang menanyakan hal tersebut. Apa keuntungan kita bergabung di ISI dengan mendapatkan naungan legalitas ISI, ya kan? Jadi kita di Indonesia ini adalah negara hukum, yang segala sesuatunya gerak-gerik kita di dalam masyarakat itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kenapa diadakan seperti ini dan dilegalitaskan secara hukum? Karena salah satunya adalah untuk mengurangi segala tindak sebuah penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Kita tahu bahwa kadang ada berita-berita yang memang dilakukan oleh oknum. Kita bicara masalah oknum yang bergerak di dalam entah itu terapis, ya kan, entah itu spiritual ataupun paranormal, yang oknum tersebut itu mencidrai tentang masalah spiritual ataupun terapis. Dan oknum tersebut itu otomatis tidak mempunyai legalitas yang mengaturnya karena bergerak sendiri. Karena di dalam isi tersebut, isi ini ada sebuah aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ketika masuk di dalam isi, maka salah satu poinnya adalah dilarang melakukan praktek penipuan. Itu salah satunya. Jadi ketika umpamanya ada salah satu anggota isi tersebut yang melakukan hal itu, otomatis langsung diberikan tindakan ataupun peringatan, sanksi tegas. Jadi maksudnya satu, legalitas tersebut adalah untuk mentaati segala sesuatu hukum negara kita. Yang kedua, untuk menghindari atau meminimalisir suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan spiritual, mengatasnamakan terapis, yang merugikan masyarakat. Jadi insya Allah seorang praktisi ataupun spiritual ataupun terapis yang tergabung dalam isi itu semuanya sudah terdidik amanah, karena di dalam aturan yayasan ataupun aturan ikatan ini ada pengaturan-pengaturan supaya memang anggotanya itu benar-benar bergerak untuk kemaslahatan umat. Itu semacam itu. Bagaimana Mas sudah jelas? Jelas untuk Pak Ketua. Ada satu lagi nih Pak Ketua, Iya. mau nanya lagi. Monggo. Kan tadi kan ditanyakan, kalau orang yang menyukai dunia spiritual, Iya. dia suka tapi dia itu tanpa dia nggak punya bakat gitu, Iya. maksudnya bukan pelaku ya, Iya. bukan pelaku, itu nanti kan nggak bisa masuk daftar Iya. katanya. Nah, untuk itunya bagaimana Ki? Solusinya biar dia itu bisa masuk ke kita gitu. Iya, Jadi iya, masuk kan dia suka nih spiritual, dia pengen masuk, tapi kan nggak bisa, harus Iya. ada benar-benar harus ada ininya kan. Nah, itu solusinya buat kita bagaimana? Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas kameramen ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi suatu solusi yang diberikan bagaimana kalau ada seseorang yang memang menyukai dunia spiritual, dunia terapis, tetapi orang tersebut itu ingin masuk. Solusinya bagaimana? Nah, ada sebuah solusi dari kami, dari
Yayasan Ikatan Spiritual Indonesia, karena kami bekerja sama dengan sekolah terapis ya, sekolah terapis bekerja sama dengan sekolah spiritual. Ya. Maka solusinya ketika memang ada calon anggota yang baru menyukai spiritual dan ingin bisa masuk isi, syaratnya adalah akan diarahkan untuk pembelajaran dulu. Jadi pembelajaran ketika memang si anggota ataupun calon anggota tersebut itu arahnya mau ke terapis, maka akan diarahkan ke sekolah terapis. Nah, di situ nanti sekolah terapis akan mendapatkan sebuah sertifikat bukti dari pembelajaran tersebut. Ataupun ketika memang arahnya ingin ke spiritualis ataupun ke paranormalan, maka akan diarahkan ke pendidikan spiritual ataupun ke paranormalan. Nanti di situ akan mendapatkan sebuah sertifikat sebuah pembelajaran. Nah, baru nanti bisa masuk karena memang sudah ada kemampuan dan pembelajaran tersebut. Itu solusinya. Dan ada satu lagi, ketika kan gini, di dalam masyarakat ya kan, di dalam masyarakat itu ada yang kemampuannya itu otodidak. Otodidak itu kemampuan entah dari temurun-temurun kan. Ada sebuah terapis, entah itu tukang urut ataupun apa, itu dari turun-turun ayahnya dan lain-lain ataupun apa. Otomatis kan itu otodidak, tidak dari pembelajaran materi-materi yang memang formal. Nah, ini juga bisa masuk karena memang dia itu mempunyai skill. Ada bukti kemampuan skillnya. Tetapi nanti akan diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang disediakan oleh sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan yayasan isi tersebut. Tetapi maaf, ini bukan berarti ketika umpamanya lantas anggota yang masuk tersebut itu beserta dengan gemblengan-gemblengan itu, tidak, itu arahnya lain. Hanya isi tersebut mengarahkan bahwa ini loh, kalau memang mau untuk peningkatan silakan ikuti pembelajaran-pembelajaran ini, dan tentunya dengan konsekuensi dari sekolah-sekolah itu masing-masing. Sekiranya jelas seperti itu penjelasannya. Untuk ininya jelas Pak Ketua, insya Allah jelas lah. Iya. Itu aja sih untuk saya yang tanyakan. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas kameramen yang sudah ikut bertanya. Seperti itu tadi Pak Ketua. Sebelum kita tutup wawancara ini, mohon arahan atau bimbingan untuk para anggota ISI dan untuk calon anggota ISI. Seperti itu Pak Ketua. Monggo. Yeah. Penutupan. Untuk saudaraku sekalian, spiritualis ataupun paranormal ataupun praktisi ataupun terapis di Nusantara, marilah bergabung, marilah kita bersama-sama kembangkan pengobatan tradisional di Nusantara ini. Kita supaya bisa memberikan dedikasi kepada masyarakat secara legal dan secara struktural. Supaya Indonesia ini memang tidak meninggalkan yang namanya pengobatan tradisional yang memang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, entah itu dari suku Jawa, leluhur suku Jawa, entah itu suku Kalimantan dan lain-lain, leluhur Kalimantan. Karena orang yang memang melupakan leluhurnya, melupakan dia itu dari mana, itu memang orang-orang yang sangat rugi sekali. Maka untuk yang belum bergabung dengan Yayasan Ikatan Spiritual Indonesia, marilah kita bergabung bersama untuk berjuang bersama, insya Allah bersama ISI kita bisa. Amin. Dan untuk para anggota-anggota ISI,
Saya minta untuk selalu ada ininya, apa namanya, konsekuensinya. Jadi dalam arti ketika kita memang sudah bergabung di dalam sebuah apa namanya ikatan ataupun wadah, maka kita juga harus bergerak bersama. Kita harus ada apa namanya kualitasnya, ada kualitasnya. Taati sebuah aturan yang ada di wadah ini, dan untuk yang memang para DPW di seluruh Nusantara, entah itu di Riau, entah itu di mana dan lain-lain, mari kita bersama bergabung mengebarkan sayap isi di Nusantara, dan kalau bisa kita kibarkan di mancanegara. Jadi sekian saja himbauan dari saya. Jangan lupa ketika memang para anggota-anggota ada sebuah masukan-masukan yang notabene-nya masukan tersebut itu demi perkembangan dari isi ini, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi sekretariat dan memberikan sebuah ide-ide tersebut. Itu semacam itu, saya kira. Monggo untuk Tabib. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, acara demi acara ya sudah berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu yang menyaksikan video ini bisa memahami, bisa menerima ya. Itu saja dari kami, dari keluarga besar ISI Ikatan Spiritual Indonesia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.